Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, ya, ini adalah pertemuan kedua setelah kemarin sudah di awal kita melakukan pertemuan terkait dengan bagaimana atau dasar daripada apa itu metodologi penelitian. Kemarin sudah saya sampaikan. Oke, saya share dulu ya. Pada pertemuan kedua ini, saya akan menjelaskan bagaimana terkait dengan analisis data kuantitatif dan kualitatif. Oke. Pertama itu adalah kita melihat bagaimana pendekatan ilmiah dan non-ilmiah. Pendekatan ilmiah itu ada beberapa kriteria, yaitu pertama yaitu berdasarkan landasan teori yang kuat, ya, tujuan yang jelas, literatur yang direncanakan, ya, literatur ini yang direncanakan. Selanjutnya adalah mengembangkan hipotesis yang dapat diuji. Karena tujuan daripada adanya hipotesis adalah untuk apakah sesuai dengan apa yang kita prediksi, karena pengertian daripada hipotesis sendiri adalah dugaan sementara, ya. Selanjutnya yaitu kemampuan untuk dikaji ulang. Lanjut, lebih sistematis dan terkontrol. Kebenaran ilmiah yang objektif, pelaksanaan yang dilakukan secara teliti dan hati-hati. Jadi tidak boleh kita sembarang, ya, sembarang di dalam melakukan penelitian. Harus ada dasar yang kuat dan harus hati-hati. Selanjutnya yaitu temuan penelitian dapat digeneralisasi, konstruksi teori dan verifikasi konstruksi teori. Untuk pendekatan secara non ilmiah, ya, dari apa yang saya jelaskan mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Tidak ada, ya? Tidak ada. Oke. Tidak, Bu. Pendekatan non ilmiah itu adalah ada beberapa kriteria, yaitu tanpa mengikuti langkah-langkah, sistematis dan terkontrol. Yang kedua adalah menyimpulkan hanya bersifat subjektif. Ya, mengerti? Apa itu yang dimaksud subjektif? Saudara, ayo silakan. Apa itu pengertiannya? Kalau di dalam pendekatan non ilmiah, ya, kuantitatif, penemuan hanya menyimpulkan hanya bersifat subjektif. Jadi silakan. Hanya, iya, makasih Bu. Jadi hanya bersifat apa namanya, personal gitu ya Bu, kalau nggak salah. Subjektif itu artinya tidak kita menilai seseorang itu, penelitian itu secara tidak tepat karena dikatakan subjektif. Ada indikator di mana indikator itu cenderung pada yang negatif, ya, itu tidak boleh. Harus kita menyimpulkan nanti secara melalui analisis data dengan secara objektif. Selanjutnya yaitu penemuan secara kebetulan, ya. Penemuan dengan akal sehat dan penemuan secara intuitif, emosional dan pengalaman. Selanjutnya yaitu penemuan melalui dengan coba-coba, ya. Selanjutnya lagi yaitu penemuan kebenaran secara kebetulan. Banyak peneliti di luar negeri, ya, melakukan penemuan sesuatu karya ilmiah itu sudah benar tetapi secara kebetulan, tidak sengaja, tetapi sudah diuji secara ilmiah bahwa benar, ya. Selanjutnya yaitu penemuan kebenaran melalui kewibawaan dan penemuan kebenaran secara spekulatif. Oke. Untuk selanjutnya, mungkin dari sini ada yang perlu ditanyakan, silakan. Next. Kemarin saya sudah jelaskan, ya, jenis penelitian yang bersifat kuantitatif. Di sini ada dua jenis penelitian, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Ya.
Yang membedakan penelitian kuantitatif dan kualitatif adalah pada saat kita kalau kualitatif adalah bersifat deskriptif tanpa melakukan atau membandingkan variabel yang satu dengan variabel yang lain, yaitu X dan Y, untuk melihat adanya pengaruh, ya, mau melihat hubungan. Kalau cenderung pada melihat hubungan, berarti bahwa penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Contohnya apa, Bu? Pengaruh analisis, ya, atau pengaruh kinerja pegawai di dalam suatu dinas, ya. Itu kita akan melihat itu bagaimana sebenarnya pengaruh antara kinerja pegawai dan output apa yang dihasilkan daripada kalau kita sudah mengetahui itu pengaruh. Itu pasti penelitian adalah menggunakan penelitian kuantitatif. Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian di mana tanpa kita melihat atau menghitung dengan suatu angka, ya, bersifat deskriptif. Dan ini apa namanya, hanya menggunakan informan, ya, informan dan informan kunci. Jadi tidak perlu kita menggunakan lagi sampel dan data-data yang terlalu banyak kalau terkait dengan penelitian kualitatif. Oke, dari sini ada mungkin yang ditanyakan? Silakan, Bapak Ibu mahasiswa. Saya, Bu, sedikit. Ya, silakan. Kalau penelitian kuantitatif itu kan, Bu, untuk membuktikan bahwa datanya sudah benar atau belum, kita kan uji pakai validitas dan uji reliabilitas. Tetapi kalau untuk penelitian kualitatif, bagaimana itu, Bu? Untuk mengidentifikasi bahwa datanya itu sudah betul atau belum, informan, data sumber informasi dari informan yang diperoleh itu sudah betul atau belum, bagaimana cara mengidentifikasinya itu, Bu? Cara mengidentifikasi, ya, penelitian kualitatif itu adalah kita sudah memilih informan, ya, informan kunci yang tepat, di mana penelitian itu sudah jelas, ya. Oh, kalau kita melihat mau kinerja pegawai, kita ambil salah satu, ya, analisis kepemimpinan. Berarti siapa yang mengetahui atau kita dalam menentukan informan dan informan kunci ini yang harus tepat. Walaupun 5 orang, tetapi dia punya apa namanya, mengetahui terkait dengan hal itu, maka itu dia katakan bahwa itu sudah benar. Tergantung lokusnya, ya, Saudara Kuni, tergantung lokusnya, bahwa kalau lokusnya misalnya di Makassar, berarti kalau kita di tingkat kota, berarti yang mengetahui adalah Bapak Wali Kota. Begitu juga di wilayah misalnya provinsi. Siapa kuncinya? Kunci informan ini adalah Bapak Gubernur. Kalau mau mengetahui kebijakan SKPD, ya. Oke, saya kira masih belum jelas, Saudara Kurni? Oke, lanjut. Ya, saya kira kalau ada yang belum jelas silakan bertanya. Hal-hal dalam penelitian paradigma, yaitu penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah menguji konstruksi teori. Yang kedua adalah menguji hipotesis atas teori. Selanjutnya adalah mengoperasionalisasikan konsep dan mengungkapkan instrumen. Ini yang membedakan kuantitatif dan kualitatif. Kalau kualitatif adalah mengumpulkan informasi, yang tadi saya sampaikan adalah kunci daripada kualitatif adalah informan kunci, ya. Selanjutnya adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan penelitian. Yang kedua adalah membentuk kategori-kategori dan mencari teori. Jadi di dalam penelitian kualitatif itu teori bisa berubah pada saat sudah berjalannya kegiatan penelitian itu. Ya, tidak berpatokan seperti kuantitatif, sudah ditentukan bahwa saya menggunakan teori ini. Berarti di dalam proses kegiatannya kita tetap harus mengacu pada teori yang telah ditetapkan. Beda dengan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah di mana pada dasar awal kita sudah menetapkan teori ini yang grand teorinya ini, ya. Tetapi di perjalanan ada perubahan. Maka teori itu bisa berubah pada saat penelitian itu sudah terlaksana. Selanjutnya adalah mencari teori. Ini tadi saya katakan bahwa teori itu
bisa menyesuaikan kalau kualitatif ya. Misalnya sama-sama teori kebijakan, tetapi pada proses berjalannya waktu, maka teori kebijakan yang ditentukan adalah berbeda. Misalnya, teori kebijakan mengenai implementasi, ya. Kita tahu implementasi adalah Van Hak dan Van Meter. Ada lagi teori yang lainnya? Mungkin Ayu tahu? Atau mahasiswa yang lain, silakan. Teori kebijakan publik, kemudian teori manajemen, Bu, manajemen strategi dan lain sebagainya. Maksudnya begitu, Bu? Enggak, teori kebijakan saja yang dilakukan, kan ada teorinya Van Hak dan Van Meter. Terus ada lagi teorinya. Teori, Bu? Ya. Salah satunya teori Edward III. Oke. Mengenai apa itu teori Edward III, Saudara Ayu? Mengenai kebijakan Ada 5 gitu. kategori? Iya, 5 kategori. Ya, 5 kategori kebijakan. Termasuk disposisi, apa lagi? Ya, betul, Bu. Disposisi, Nanti, kemudian kemudian nanti, di dalam ya, Bu. Silakan. Iya, Bu. Oke, ya. Yang selanjutnya adalah menyusun atau membandingkan suatu teori. Ya. Paham? Menyusun atau membandingkan suatu teori. Oke, saya lanjutkan ya. Jenis penelitian ditinjau dari berbagai sudut. Yang pertama adalah teori, penelitian kuantitatif. Teori, landasan utamanya, konsep harus ada. Kegunaan konsep yaitu kerangka, hipotesis, dan analisis. Parameter harus bisa diukur. Nah, ini perbedaannya. Ya, data kuantitatif, ya. Nah, kalau kita misalnya mau melakukan mixed method, yaitu bisa juga dilakukan kuantitatif menjadi kualitatif, ya. Yang sekarang tren adalah pengujian analisis, ya, di dalam analisis menggunakan mixed method, gabungan antara kuantitatif dan kualitatif, ya. Untuk skala, yaitu ada interval dan rasio, terus fungsi variabel, yaitu kita akan melihat korelasi dan perbandingan. Terus distribusi data, yaitu normal, ya. Ini perbandingannya dengan penelitian kualitatif. Yang pertama, hasil penelitian harus ada, ya, setting dan realitas. Dibutuhkan keberadaannya kualitatif. Di sini sudah jelas, kualitatif adalah analisis pemahaman, ya, pemahaman tidak memakai uji signifikasi dan tidak normal, ya. Oke. Saya kira mungkin dari sini ada pertanyaan lagi. Untuk yang lain silakan kalau ada mahasiswa. Yang laki-laki ada yang bertanya? Tidak ada? Lanjut, Bu. Oke. Sampai jam berapa ini waktunya? Mungkin masih ada ya? Sedikit lagi. Saya akan menjelaskan mengenai 3 dimensi penting, yaitu logika berpikir, pemilihan metode, dan melakukan sintesis. Ada pertanyaan ini? Atau ada yang belum paham terkait dengan 3 dimensi penting ini? Oke, saya lanjut. Kategori jenis penelitian, yaitu dilihat dari aspek waktu, tingkat analisis, pendekatan disiplin ilmu, dan hasil. Ya. Oke, ada pertanyaan? Dilihat dari aspek waktunya, tingkat analisis, pendekatan, dan disiplin ilmu. Akhirnya mencapai suatu hasil. Saya kira berhubung ini sebentar ya, mungkin akan saya berikan tugas-tugas ya untuk dikerjakan dan kita akan diskusikan pada pertemuan minggu berikutnya ya. Oke? Ya, Bu. Iya. Baik, Bu. Ya, Bu. Saya kira demikian ya untuk pertemuan kali ini. Maaf, Bu. Semoga Tugasnya dikirim lewat email atau lewat LMS, Bu? oh
Kalau bisa dikirim lewat LMS. Ya, baik Bu. Ya. Ya. Saudara, siapa namanya? Saudara Erwin, mungkin ada pertanyaan? Atau sudah jelas? Pas Bu, jelas Bu, pas. Oke. Ya, saya kira demikian. Saya tutup dengan kalimat alhamdulillah dan selamat sore ya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya.